kita mau mengucapkan kepada adik-adik selamat hari Minggu. Hari ini kita mau ibadah sekolah Minggu. Adik-adik sudah siap? Ayo adik-adik, kita mau ibadah sekolah Minggu. Kita mau bawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita sepanjang minggu lalu hingga saat ini. Yuk adik-adik, kita siapkan hati kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul, beribadah bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan adik kakak kami, dan dengan guru-guru kami. Meskipun kami masih di rumah, tapi kami bersyukur kami tetap merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa berkati kebaktian minggu, sekolah minggu kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekolah minggu HKBP Raja Wali yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan memulai ibadah kita. Kakak mau undang kalian untuk duduk tenang dan tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan nantinya, dan juga mau fokus untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai pembukaan kita mau menyanyikan pujian Roh Kudus yang manis. Mari kita bangkit berdiri. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Titah bagi kita pada ibadah minggu hari ini dari titah kelima. Demikian bunyinya Amang Pendeta akan bacakan. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita bersama-sama mengucapkannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian, patik palima ikon pasangapom budona turasu asamar tuahu jalalilin mangudu di tanong nanilehon ni jahuba debatam tuho. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik masih ingat berapa jumlah murid Tuhan Yesus? Kakak Melisa masih ingat? 12. Adik-adik juga masih ingat siapakah murid yang dikasihi Tuhan Yesus? Simon Petrus, benar. Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Yesus bertanya sebanyak 3 kali, dan jawaban Petrus yaitu, ya Tuhan, aku mengasihimu. Adik-adik, kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian 12 murid Yesus. Musik abang. Anak
Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku dosa kita. Di dalam kerendahan hati dan penuh penyesalan, marilah kita bersama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan duduk. Ayat bulanan untuk kita di bulan Mei tertulis dalam Titus pasal 3 ayat 5. Amang Pendeta akan bacakan. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita bersama-sama mengucapkannya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Titus 3 ayat 5. Dada alani ulaota hati korang, ubahen dari palua ibana hita. Tungsian asini rohanan, marhite hite pardidion pangulahio tubuh. Doho marhite hite toddi parbadia napa ibaruhoni. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita dapat merasakan kasih Yesus setiap hari. Adik-adik tahu kan kasih Yesus sungguh indah. Mari adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kasih Yesus. Musik. Kita angkat pujian dan sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Indah,
Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta persilahkan duduk. Oke adik-adik, kita mau masuk ke dalam warta anak sekolah minggu. Yang pertama, minggu depan kita ada ibadah online anak sekolah minggu jam 8 pagi. Yang kedua, kita masuk ke dalam titah ke-6. Dan ayat bulanan di bulan Mei yaitu Titus 3 ayat 5. Adik-adik, kakak berharap kepada adik-adik untuk menghafalkannya ya adik-adik, supaya poin-poin adik-adik makin lama makin banyak dan adik-adik mendapatkan hadiah. Yang ketiga, kakak mau mengucapkan kepada adik-adik yang minggu ini ada yang berulang tahun kak. Kita ucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik. Semoga adik-adik semakin dewasa dan semakin setia kepada Tuhan Yesus. Di dalam minggu ini mungkin ada adik-adik juga yang sakit. Kakak akan doakan kepada adik-adik untuk sehat, untuk tetap berdoa kepada Tuhan Yesus supaya adik-adik dipulihkan dan adik-adik bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Adik-adik, saat ini kita masih pandemi, kakak berharap kepada adik-adik untuk menjaga kesehatan adik-adik, makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Adik-adik, kita mau masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin kakak Melisa. Mari adik-adik, kita mau masuk ke dalam doa syafaat, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sungguh mengasihi dan mencintai kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan kondisi bangsa dan negara kami, sehingga segala penyakit yang saat ini sedang terjadi, pandemi COVID-19, boleh segera terselesaikan dan kami boleh dapat berinteraksi kembali, bertemu dengan teman-teman kami bersama-sama dengan sukacita dan dengan damai sejahtera. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami mau membawa gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau membawa Amang Pendeta kami, Amang Parhalado kami, juga kami mau membawa guru-guru sekolah minggu kami, juga anak-anak sekolah minggu dimanapun saat ini berada. Tuhan yang menjagai dan memberkati. Dan biarlah Tuhan Yesus yang tetap mempersatukan kami meskipun kami tidak bertemu langsung Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk anak sekolah minggu yang mungkin di dalam minggu ini ada yang berulang tahun. Tuhan berkati, biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan semakin memberikan kebanggaan kepada orang tuanya. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus, mungkin di dalam minggu ini ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatannya, dan Tuhan yang menyembuhkan dengan kuat kuasa bilur-bilur-Mu yang kudus, sehingga
sehingga adik-adik yang sakit, yang kurang sehat dapat kembali memiliki kondisi tubuh kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membawa seluruh doa syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau mengakhiri doa ini Tuhan, sebelumnya ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam satu nama Allah yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik sekolah minggu HKBP Raja Wali yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita mau menyiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Tuhan adalah Gembala. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah masing-masing, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Kiranya anak-anak sekolah minggu tetap sehat-sehat di dalam perlindungan Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada ibadah minggu hari ini, ibadah sekolah minggu,
tertulis dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan ayat 19. Demikian bunyinya. Amang pendeta akan bacakan. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing supaya membuka Alkitabnya dan mengikutinya dengan baik. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Hingga sedemikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu ini anak-anak sekolah minggu mengikut Yesus dan menjadi gembala yang setia. Mengikut Yesus dan menjadi gembala yang setia. Anak-anak sekolah minggu, nafsadi adalah dialog antara Yesus dengan murid-muridnya, secara khusus dengan Simon Petrus, di mana di Danau Tiberias atau Danau Galilea atau Danau Genesaret. Sebanyak 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, "Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" 2 kali Petrus menjawab, "Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau." Tetapi untuk menjawab yang ketiga kalinya, dikatakan sedihlah hati Simon Petrus karena Yesus bertanya tentang kasihnya 3 kali. Dan Petrus berkata, "Tuhan, engkau tahu semuanya, segala sesuatu engkau tahu. Apakah aku mengasihi engkau? Engkau tahu juga." Kemudian Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-domba." Adik-adik sekalian, kenapa sampai 3 kali? Kita ingat bahwa Petrus menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan mahkamah agama, Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Dia menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Dia berkata, "Saya tidak mengenalnya." Maka dalam percakapan ini Yesus 3 kali bertanya kepadanya, "Apakah dia mengasihi engkau?" Nah, adik-adik sekalian, mungkin kita sering berbuat salah kepada orang tua kita, apalagi ke hadapan Tuhan dengan berbuat dosa.
Tetapi Yesus Tuhan kita itu selalu mengasihi kita. Dia datang untuk mengasihi kita. Ya, Dia datang untuk mengasihi kita, dan saat ini bertanya Yesus kepada kita semuanya, anak-anak sekolah minggu HKBP Rajawali, apakah engkau mengasihi aku? Jawabannya adalah, Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu HKBP Rajawali mengasihi engkau. Jadi adik-adik sekalian, ingatlah bahwa Allah mengasihi kita di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Mari kita tonton dulu YouTube ini yang menceritakan bagaimana Yesus sungguh-sungguh mengasihi kita, bahkan nyawanya pun Dia korbankan untuk kita. Kita tonton dulu bersama-sama. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya, surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan, kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada 1 dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi
Tetapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi Allah yang adil harus menghukum kita sekalipun dosa kita hanya satu. Nah, inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi Allah kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah, lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus dia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubahnya, lalu dia memakaikan kepada ibunya. Dan dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, kita semuanya sudah menonton YouTube-nya. Marilah kita mengasihi Allah. Dan setiap orang yang percaya, yang mengaku dirinya mengasihi Tuhan Yesus, memiliki tugas dan tanggung jawab, yaitu apa? Menggembalakan kawanan domba Allah, menjadi terang dan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, pertama, kasihilah Yesus Kristus. Ya, kasihilah Yesus Kristus. Mengasihi Yesus tidak hanya melalui perkataan kita, ya, tetapi juga harus melalui perbuatan kita. Jadi tidak hanya di mulut saja. Memang lidah tak bertulang, jangan begitu. Ya, tidak hanya di mulut saja, tetapi kita harus mengasihi Tuhan di dalam tindakan dan perbuatan. Kita mengasihi Dia tidak hanya karena pintar kita menghafal ayat-ayat, tetapi kita mengasihi Dia di dalam perbuatan kita. Perbuatan kita hendaknya menyenangkan hati Yesus Kristus dan tentunya menyenangkan hati sesama kita manusia. Menyenangkan hati orang tua kita, menyenangkan hati kakak atau adik kita, menyenangkan hati guru kita di sekolah, guru-guru di sekolah minggu, menyenangkan hati opung kita, hati tulang kita, nembur semuanya. Dan orang-orang yang di sekeliling kita harus kita berperilaku untuk menyenangkan hatinya.
Yang kedua, anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, ikutlah Yesus. Ya, ikutlah Yesus. Mengikut Yesus yakni dengan melakukan apa yang sesuai dengan firman-Nya, apa yang sesuai dengan kehendak-Nya. Mengikut Yesus itu dikala suka dan juga ketika hati kita galau. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jangan mengingkari, ikutlah Yesus. Ya, jangan kalah terhadap godaan-godaan dunia ini, harta dunia ini, tetapi ikutlah Yesus senantiasa. Mengikut Yesus pasti mendatangkan damai sejahtera kepada kita. Yang ketiga, anak-anak sekolah minggu HKBP Raja Wali, jadilah domba yang baik dan menjadi gembala yang diutus Yesus Kristus. Yesus itu adalah gembala agung dan kita adalah domba-dombanya. Anak-anak sekolah minggu Raja Wali adalah domba-domba daripada Yesus sebagai gembala agung. Karena itu jadilah domba-domba yang baik, yang mengenal suara gembala agung kita, Yesus Kristus, yang mengenal apa yang diperintahkannya ke dalam kehidupan kita. Dan tentunya anak-anak sekolah minggu, jadilah gembala yang diutus Yesus Kristus. Kehadiran adik-adik di rumah masing-masing adalah sebagai gembala yang diutus Yesus. Yaitu apa? Supaya keadaan di rumah menjadi damai sejahtera. Ya, kita harus menjadi gembala yang baik atau domba yang baik. Ya. Nah, sebagai gembala, siapakah gembala kita? Orang tua juga adalah gembala bagi kita. Jadilah anak-anak yang mau mendengarkan ajaran, yang mau mendengarkan nasihatnya. Ya. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, walaupun adik-adik masih kecil dan lemah, ya, masih kecil dan lemah, tapi ingat bahwa Yesus Kristus memberikan kekuatan kepada adik-adik sekalian. Untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, untuk mengikut Yesus dengan setia dan menjadi domba-domba yang baik, serta menjadi gembala yang baik yang diutus Tuhan Yesus ke tengah-tengah dunia ini. Mari kita sama-sama mengucapkan topik minggu ini, mengikut Yesus dan menjadi gembala yang setia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, berteraikan firman-Mu di dalam hati kami. Jadikan kami Tuhan menjadi pengikut-pengikut Yesus Kristus yang setia. Ajarkan kami untuk senantiasa mengasihi Engkau, ya Tuhan, melalui perkataan, terlebih melalui perbuatan kami. Kiranya apapun yang kami hadapi, kami senantiasa mengikut Engkau dan menjadi domba yang baik dan menjadi utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia ini untuk membawa kedamaian, kesejahteraan, sukacita. Terima kasih Bapa dalam surga. Kiranya Tuhan melindungi anak-anak yang ada di rumah masing-masing, supaya mereka senantiasa sehat-sehat di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah doa kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik, kita saatnya akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, dan kita mau menutup ibadah kita dengan pujian kasih sukacita. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian untuk Tuhan Yesus. Kasih sukacita damai sejahtera
Sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, kami pendeta undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hiduplah dengan sukacita dan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing, Amang Pendeta mewakili seluruh majelis dan juga guru-guru sekolah minggu mengucapkan kepada kita semuanya, selamat hari Minggu, sehat-sehat senantiasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus